Bayangkan berjalan kaki ribuan kilometer di tengah gurun yang membakar kulit, sambil memanggul ibu di punggung. Tulang rasanya mau patah. Nafas hampir habis, tapi bagi Uwais Al-Qarni, beban di punggungnya itu adalah kunci surganya. Inilah kisah perjalanan paling epik dalam sejarah Islam, yang membuat penyakit ganas pun takut menempel di tubuhnya. Dukung channel ini untuk menyebarkan kisah inspiratif Islam. Silakan subscribe dan like. Tulis amin di komentar. Semoga kita diberi kekuatan untuk merawat orang tua kita sampai akhir hayat. Mari kita mulai ceritanya. Di ujung selatan Jazirah Arab, di sebuah wilayah yang tandus dan berangin panas bernama Yaman, terhamparlah sebuah desa kecil yang nyaris tak tercatat dalam peta peradaban besar dunia kala itu. Desa itu bernama Karan. Di sanalah kehidupan berjalan lambat, keras, dan penuh debu. Di antara rumah-rumah tanah liat yang sederhana dan penggembala yang menggiring ternak kurus di padang gersang, hiduplah seorang pemuda yang nasibnya seolah dikutuk oleh dunia. Namanya Uwais. Ia bukanlah pemuda yang tampan, bukan pula keturunan bangsawan, apalagi orang kaya. Justru sebaliknya, Uwais adalah manifestasi dari segala kemalangan duniawi yang mungkin dihindari oleh setiap manusia. Uwais menderita penyakit kulit yang sangat parah. Sebagian riwayat menyebutnya penyakit sopak, kusta, atau belang yang mengerikan. Kulit tubuhnya yang seharusnya mulus, dipenuhi bercak-bercak putih, dan luka yang tak kunjung kering. Di bawah terik matahari Yaman yang membakar, kulitnya sering melepuh, mengeluarkan cairan, dan menebarkan bau yang tidak sedap. Kondisi fisik ini membuat Uwais menjadi paria, orang buangan di tanah kelahirannya sendiri. Tak ada gadis yang mau meliriknya, tak ada pemuda yang mau menjabat tangannya. Bahkan anak-anak kecil sering melemparinya dengan batu, sambil meneriakkan ejekan yang menyayat hati. "Menjauhlah, si belang, jangan tebarkan kutukanmu di sini," teriak mereka. Uwais hanya bisa menunduk, menyembunyikan wajahnya di balik kain sorban yang lusuh, menelan kepahitan itu sendirian. Ia terbiasa makan sisa-sisa, tidur di tempat yang jauh dari keramaian, dan hidup dalam bayang-bayang kehinaan. Namun, di balik tubuh yang dianggap menjijikan oleh penduduk bumi itu, tersembunyi sekeping hati yang kimilaunya melebihi emas permata. Hati itu dipenuhi oleh dua hal: cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, serta bakti yang tiada tara kepada ibundanya. Ayah Uwais telah lama meninggal dunia, meninggalkan mereka dalam kemiskinan yang mencekik. Ibunya kini telah tua renta, tubuhnya lumpuh sehingga tak mampu lagi berjalan, dan matanya pun telah rabun, nyaris buta. Bagi dunia, ibunya hanyalah wanita tua yang tak berguna, beban tambahan bagi seorang pemuda miskin yang sakit-sakitan. Namun bagi Uwais, ibunya adalah pintu surga yang paling tengah. Ibunya adalah ratu di istana gubuk reot mereka. Setiap hari, sebelum matahari terbit, Uwais sudah bangun untuk mengurus keperluan ibunya. Dengan tangannya yang penuh bercak penyakit, ia membersihkan kotoran ibunya dengan penuh kelembutan, seolah ia sedang menyentuh kain sutra yang paling halus. Ia menyuapkan makanan yang seringkali hanya berupa kurma kering atau bubur gandum encer ke mulut ibunya dengan penuh kasih sayang. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah bermuka masam, dan tidak pernah meninggikan suaranya barang satu oktav pun di hadapan wanita yang telah melahirkannya itu. Di saat orang lain jijik melihat kulit Uwais, ibunya justru meraba wajah anaknya dengan tangan gemetar, mendoakan keselamatan baginya. "Anakku, Uwais, maafkan ibu yang menyusahkanmu," bisik ibunya seringkali dengan suara parau. Dan Uwais akan selalu menjawab dengan senyum, meski bibirnya pecah-pecah, "Tidak, ibu. Ibu adalah rahmat bagiku. Melayani ibu adalah kebahagiaan terbesarku." Siang hari, Uwais bekerja sebagai penggembala domba milik orang-orang kaya di Karan. Upahnya sangat kecil, nyaris tak cukup untuk membeli roti. Ia menggiring domba-domba itu ke bukit-bukit tandus, mencari rumput di sela bebatuan. Di atas bukit itulah, dalam kesendirian yang sunyi, Uwais sering menatap ke arah utara. Tatapannya menerawang jauh, menembus cakrawala, menuju sebuah kota yang belum pernah ia kunjungi, namun sangat ia rindukan, Madinah. Ia mendengar kabar tentang seorang nabi terakhir, Muhammad SAW,
yang membawa risalah kebenaran. Hatinya bergetar hebat setiap kali nama Rasulullah disebut. Ia ingin sekali pergi ke sana, berbayat langsung, mencium tangan sang Nabi, dan menjadi sahabatnya. Rindu itu begitu membuncah, membakar dadanya lebih panas daripada matahari gurun. Namun, setiap kali ia pulang ke rumah dan melihat ibunya yang terbaring lemah tak berdaya, Uwais harus mengubur mimpi itu dalam. Ia sadar, ia tak mungkin meninggalkan ibunya sendirian. Siapa yang akan memberinya makan? Siapa yang akan menemaninya dalam gelap? Siapa yang akan melindunginya jika ada hewan buas atau orang jahat? Kewajiban berbakti kepada ibu menahan langkah kakinya. Ia memilih untuk memendam rindu kepada Nabi demi menjaga jimat kehidupannya itu. Dalam sujud-sujud panjangnya di malam hari, Uwais sering menangis, mengadukan nasibnya kepada Tuhan. Ya Allah, Engkau tahu betapa aku ingin bertemu kekasihmu, tapi Engkau juga tahu ada amanah di rumahku yang tak bisa kutinggalkan. Ridhoi aku, ya Allah, ridhoi baktiku ini. Suatu senja, ketika angin gurun bertiup kencang membawa debu, Uwais pulang dengan tubuh lelah. Penyakit kulitnya terasa semakin gatal dan perih terkena debu seharian. Namun, sesampainya di rumah, ia melihat ibunya sedang menangis pelan. Air mata membasahi pipi keriput wanita tua itu. Uwais segera bersimpuh, meletakkan kepalanya di dekat kaki ibunya. Wahai ibu, gerangan apa yang membuatmu bersedih? Apakah aku terlambat pulang? Apakah ada yang menyakitimu? Tanya Uwais cemas. Sang ibu menggeleng lemah, tangannya meraba kepala Uwais. Bukan anakku, ibu tidak sedih karena itu. Ibu mendengar orang-orang bercerita tentang Baitullah, tentang Ka'bah. Suara ibunya terhenti sejenak, menahan isak. Umur ibu tidak akan lama lagi, Uwais. Ibu rindu, ingin bersujud di depan Ka'bah. Ibu ingin menunaikan haji sebelum ibu mati. Tapi, ibunya terdiam, menyadari kemustahilan itu. Mereka miskin, tak punya unta, tak punya bekal, dan jarak Yaman ke Mekah adalah ribuan kilometer melintasi gurun pasir yang ganas. Mendengar permintaan itu, hati Uwais terasa diremas. Ia menatap wajah ibunya yang penuh harap. Ia tahu ini adalah permintaan yang nyaris mustahil bagi akal manusia. Bagaimana mungkin ia, seorang penggembala miskin dengan penyakit kulit yang parah, bisa membawa ibunya yang lumpuh melintasi lautan pasir yang mematikan? Namun, tatapan mata ibunya adalah titah baginya. Uwais tidak berpikir tentang bagaimana caranya. Ia hanya berpikir tentang harus terlaksana. Dengan tekad yang menghujam bumi dan menembus langit, Uwais menggenggam tangan ibunya erat-erat. Ibu, ucapnya tegas, mengabaikan rasa perih di kulitnya sendiri. Jika itu keinginanmu, maka demi Allah, aku akan mengantarkanmu ke Baitullah. Kita akan pergi haji. Ibu, sang ibu terkejut, namun merasakan kesungguhan dalam nada bicara anaknya. Malam itu, di gubuk rayot di pinggiran Karan, sebuah janji agung telah terucap. Janji seorang anak yang dibuang oleh penduduk bumi, namun dicatat dengan tinta emas oleh penduduk langit. Uwais belum tahu bagaimana ia akan melakukannya tanpa kendaraan. Tapi ia yakin, cinta kepada ibunya akan memberinya kekuatan yang lebih besar daripada unta manapun di dunia ini. Dan di luar sana, angin malam berhembus kencang, seolah membisikkan bahwa sebuah perjalanan epik yang tak masuk akal akan segera dimulai. Pagi itu, udara di desa Karan terasa lebih kering dari biasanya. Janji yang terucap di bibir Uwais Al-Qarni semalam masih menggema di dinding-dinding gubuk reotnya, beresonansi dengan detak jantungnya yang berpacu cepat. Aku akan menggendongmu, ibu. Kalimat itu sederhana, namun bobotnya seberat gunung-gunung batu yang mengelilingi Yaman. Ketika fajar menyingsing dan akal sehat mulai mengambil alih sisa-sisa emosi malam, barulah realitas yang sesungguhnya menghantam kesadaran Uwais. Jarak antara Yaman dan Mekah bukanlah jarak yang bisa ditempuh dengan berjalan kaki santai di sore hari. Itu adalah perjalanan melintasi neraka dunia. Gurun pasir yang membara, bukit-bukit batu yang tajam, jurang-jurang curam, dan ancaman badai pasir yang bisa mengubur kafilah dagang sekalipun. Tanpa unta, tanpa kuda, dan tanpa keledai, Uwais harus menjadi kendaraan itu sendiri. Ia harus menjadi kaki bagi ibunya, menjadi punggung tempat ibunya bersandar, dan menjadi tameng yang melindungi ibunya
dari sengatan matahari. Uwais menatap tubuhnya sendiri di pantulan air ember. Tubuh itu kurus, meski lihat karena terbiasa menggembala. Namun, kulitnya yang penuh penyakit kusta dan sopak adalah kelemahan utamanya. Kulit itu rapuh, mudah berdarah jika tergesek kasar. Bagaimana mungkin punggung yang sakit ini mampu menahan bobot tubuh ibunya selama berbulan-bulan perjalanan? Orang biasa mungkin akan menyerah sebelum memulai, mencari 1000 alasan untuk membatalkan niat. Tapi Uwais bukan orang biasa. Cintanya bukanlah cinta yang rasional. Ia sadar, ia tidak punya uang untuk membeli unta, maka satu-satunya modal yang ia miliki adalah tulang dan ototnya sendiri. Ia harus mengubah tubuh kerempengnya menjadi sekuat baja. Ia harus melatih punggungnya agar kokoh laksana batu karang. Maka, lahirlah sebuah ide yang bagi penduduk Karan dianggap sebagai puncak dari ketidakwarasan Uwais. Dengan sisa uang yang sangat sedikit, hasil tabungannya selama bertahun-tahun menggembala, Uwais membeli seekor anak lembu pedet yang baru lahir. Anak lembu itu masih kecil. Bobotnya mungkin baru belasan atau 20-an kilogram. Penduduk desa mengira Uwais membelinya untuk diternakan atau dijual kembali saat besar. Namun, apa yang dilakukan Uwais sungguh di luar nalar. Ia membuat sebuah kandang sederhana di puncak bukit yang terjal di belakang desanya. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Uwais akan menggendong anak lembu itu dari bawah bukit, menaikkan ke punggungnya, lalu berjalan mendaki jalan setapak yang menanjak dan berbatu menuju kandang di puncak. Sore harinya, ia akan menggendong kembali anak lembu itu turun ke bawah. Hari-hari pertama adalah siksaan yang nyata. Meski anak lembu itu belum terlalu berat, namun gesekan kulit hewan yang kasar dengan kulit punggung Uwais yang penuh luka menciptakan rasa perih yang luar biasa. Keringat yang mengucur deras karena beban fisik itu mengalir masuk ke sela-sela luka kustanya, menyengat seperti disiram air garam. Setiap langkah adalah perjuangan menahan sakit. Napasnya memburu, kakinya gemetar menahan beban di tanjakan. Namun, setiap kali rasa sakit itu datang, bayangan wajah ibunya yang tersenyum di depan Ka'bah muncul di pelupuk matanya, menjadi obat bius yang mematikan rasa nyeri itu. Ya Allah, kuatkan tulangku demi ibuku, kuatkan kulitku demi ibuku. Doa itu terus ia lantunkan seirama dengan derap langkah kakinya yang berat. Minggu berganti bulan, dan bulan berganti musim. Hukum alam berlaku. Anak lembu itu tumbuh semakin besar. Dari bobot 20 kg, naik menjadi 30, 40, hingga 50 kg. Beban di punggung Uwais bertambah setiap harinya, tanpa ia sadari secara drastis. Inilah metode latihan alamiah yang sangat cerdas, yang di masa depan dikenal dengan istilah progressive overload dalam dunia atletik. Namun Uwais melakukannya murni karena insting cintanya. Otot-otot di kaki Uwais mulai membesar dan mengeras laksana akar pohon tua yang mencengkeram bumi. Bahunya menjadi bidang dan tebal. Punggungnya yang dulu ringkih, kini menjadi kokoh. Tubuhnya beradaptasi dengan beban yang terus bertambah seiring pertumbuhan sang lembu. Namun, transformasi fisik Uwais ini tidak dipahami oleh masyarakat Karan. Yang mereka lihat hanyalah seorang pemuda berpenyakit kulit yang setiap hari naik turun bukit menggendong lembu. Pemandangan itu menjadi bahan tertawaan yang paling renyah di pasar-pasar dan kedai kopi. Lihatlah si Uwais, penyakitnya mungkin sudah menyerang otaknya, seru seorang pedagang sambil terbahak-bahak. Hei Uwais, apakah engkau mengira lembu itu bayimu? Mengapa tidak kau biarkan dia berjalan sendiri? Dasar orang gila, teriak anak-anak muda yang sedang nongkrong, melemparkan kerikil ke arahnya. Cemoohan itu datang bertubi-tubi, lebih menyakitkan daripada kerikil yang mengenai tubuhnya. Mereka memberinya julukan Uwais si gila. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang bertanya mengapa ia melakukan hal bodoh itu. Dan Uwais, dengan ketawaduannya yang luar biasa, memilih untuk diam. Ia tidak membalas, tidak menjelaskan, dan tidak marah. Ia menulikan telinganya dari suara makhluk, dan hanya mendengarkan suara hatinya yang terhubung dengan Sang Khalik. Baginya, biar seluruh penduduk bumi menghinanya, asalkan penduduk langit meridainya, itu sudah cukup. Biar ia dianggap gila oleh manusia, asalkan ia dianggap berbakti oleh Allah, itu adalah kemuliaan.
8 bulan telah berlalu, anak lembu yang dulu kecil, kini telah berubah menjadi seekor lembu jantan muda yang besar dan kekar. Bobotnya kini mungkin sudah mencapai 100 kg lebih. Hewan itu berat, berotot, dan sulit dikendalikan. Namun, penduduk desa tercengang melihat pemandangan di suatu sore. Uwais Al-Qarni, si pemuda penyakit kusta yang mereka hina, terlihat berjalan tenang menuruni bukit dengan lembu besar itu berada di punggungnya. Langkahnya tegap, tidak goyah sedikit pun. Napasnya teratur. Otot-otot betis dan lengannya menyembul di balik kain usangnya, memancarkan kekuatan yang mengerikan. Uwais telah berhasil. Ia telah melatih tubuhnya untuk mampu menopang beban seberat itu dalam jarak yang jauh dan medan yang miring. Sesampainya di bawah bukit, Uwais menurunkan lembu itu perlahan. Ia mengusap keringat di dahinya, lalu tersenyum tipis. Bukan senyum kesombongan karena memiliki kekuatan super, melainkan senyum kelegaan. Alhamdulillah, bisiknya lirih. Ia menimbang-nimbang dalam hatinya. Ibunya, wanita tua yang kurus itu, bobotnya jauh lebih ringan daripada lembu jantan ini. Jika ia mampu menggendong lembu ini naik turun bukit berbatu, maka insya Allah ia akan mampu menggendong ibunya menyeberangi gurun pasir menuju Mekah. Latihan gila ini telah usai. Fisiknya telah siap, mentalnya telah ditempa oleh hinaan dan caci maki hingga menjadi sekeras baja. Malam itu, Uwais menjual lembu yang sudah gemuk itu di pasar. Uang hasil penjualannya ia gunakan untuk membeli perbekalan: gandum, kurma, air, dan kain ihram sederhana. Ia pulang ke rumah, menatap ibunya yang sedang berzikir di sudut ruangan. Cahaya lampu minyak menyinari wajah tua itu, memperlihatkan garis-garis keriput yang menyimpan sejuta kisah kasih sayang. Uwais mendekat, berlutut, dan mencium tangan ibunya yang dingin. "Ibu," katanya dengan suara yang mantap dan penuh keyakinan, "persiapan sudah selesai. Besok pagi, kita akan berangkat. Aku akan menjadi untamu. Aku akan menjadi kakimu. Kita akan menjemput ridho Allah di Baitullah." Sang ibu menatap anaknya dengan mata yang berkaca-kaca. Ia tidak melihat lagi sosok Uwais yang lemah dan sakit-sakitan. Di hadapannya kini adalah seorang kesatria, seorang pahlawan yang tidak tertulis dalam buku sejarah perang manapun. Namun namanya harum di majelis para malaikat. Perjalanan agung yang akan menggetarkan arsy Allah itu pun akan segera dimulai. Sebuah perjalanan yang membuktikan bahwa cinta seorang anak mampu menaklukkan kemustahilan alam semesta. Fajar syadik belum benar-benar merekah. Langit timur baru menyemburatkan warna ungu kemerahan yang samar. Ketika Uwais Al-Qarni melangkah keluar dari gubuknya, suasana desa Karan masih diselimuti kesunyian yang purba. Hanya terdengar kokok ayam jantan di kejauhan dan desau angin pagi yang menusuk tulang. Di punggungnya terikat sebuah keranjang anyaman rotan yang telah dimodifikasi sedemikian rupa, dilapisi dengan kain-kain bekas agar terasa empuk. Di dalam keranjang itulah, ibunya duduk dengan posisi senyaman mungkin, melingkarkan kedua lengannya yang kurus ke leher sang anak. Tidak ada upacara pelepasan, tidak ada tabuhan gendang, dan tidak ada air mata perpisahan dari tetangga. Penduduk Karan masih terlelap dalam mimpi mereka, tidak menyadari bahwa di saat yang sama, seorang pemuda yang mereka anggap gila sedang memulai sebuah epik sejarah yang akan membuat para malaikat di langit berdecak kagum. Uwais menarik napas panjang, menghirup aroma tanah Yaman untuk terakhir kalinya, lalu mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Kaki kanannya melangkah mantap, meninggalkan jejak pertama di debu jalanan. Sebuah langkah awal dari jutaan langkah yang akan ditempuhnya menuju utara, menuju kiblat, menuju cinta. Matahari Yaman yang terkenal tak mengenal ampun mulai merangkak naik seiring berjalannya waktu. Jika di pagi hari udara masih bersahabat, maka menjelang siang, gurun pasir berubah wujud menjadi hamparan neraka dunia. Tanah bebatuan dan pasir menyerap panas matahari, lalu memantulkannya kembali ke atas, menciptakan gelombang hawa panas yang membuat pandangan mata menjadi fata morgana yang bergoyang-goyang. Uwais berjalan tanpa alas kaki yang memadai. Sandal kulit usangnya tipis, nyaris tak mampu menahan panasnya pasir yang seperti bara api. Setiap langkah adalah pertarungan antara tekad dan rasa sakit.
Panas itu merambat dari telapak kaki, naik ke betis, hingga ke seluruh tubuh. Keringat mulai bercucuran deras, membasahi kain ihram lusuh yang dikenakannya, menetes masuk ke mata, dan yang paling menyiksa, mengalir melewati luka-luka penyakit kulit di tubuhnya. Bagi penderita penyakit kulit seperti Uwais, keringat adalah musuh yang menyakitkan. Cairan asin itu menyengat luka sopak, dan kustanya yang terbuka. Laksana ditetesi perasan jeruk nipis. Rasa perih yang amat sangat menjalar di punggung, dada, dan lehernya, ditambah lagi dengan gesekan tali keranjang gendongan yang menekan bahunya yang penuh luka. Setiap guncangan langkah menciptakan gesekan baru, mengelupas kulit yang baru hendak kering, dan memicu rasa gatal bercampur nyeri yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Namun, Uwais tidak mengaduh. Ia mengunci mulutnya rapat-rapat. Ia tidak ingin ibunya mendengar desisan rasa sakit dari bibirnya. Ia takut jika ibunya tahu betapa menderitanya. Ia, sang ibu, akan memintanya berhenti dan putar balik. Maka, Uwais mengubah rasa sakit itu menjadi dizikir. Setiap denyut nyeri di kulitnya, ia jawab dengan Subhanallah. Setiap rasa terbakar di telapak kakinya, ia jawab dengan Alhamdulillah. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa setiap tetes keringat dan darah yang keluar adalah penggugur dosa dan pengangkat derajat ibunya di sisi Allah. Di punggungnya, sang ibu merasakan ritme napas anaknya yang mulai memburu. Meskipun matanya rabun, hati seorang ibu memiliki mata batin yang tajam. Ia bisa merasakan bahu anaknya yang basah kuyup oleh keringat. Ia bisa merasakan getaran otot-otot Uwais yang menegang menahan beban. Sesekali, air mata sang ibu menetes, jatuh tepat di tengkuk Uwais, memberikan sensasi dingin yang menyejukkan di tengah panggang matahari. "Uwais, anakku," bisik ibunya lirih di dekat telinga Uwais, suaranya bergetar menahan tangis. "Istirahatlah, nak. Matahari sedang murka di atas kepala kita. Turunkan ibu, biarkan punggungmu bernapas sejenak." Uwais tersenyum, meski wajahnya tak terlihat oleh ibunya. Ia mengatur napasnya agar terdengar tenang. "Tidak, ibu, kita baru saja mulai. Punggungku masih kuat. Ingatlah ibu, lembu yang kuangkat kemarin jauh lebih berat darimu. Engkau bagaikan kapas di punggungku, Bu. Jangan khawatirkan aku. Khawatirlah jika kita terlambat sampai di Mekah." Uwais berbohong demi menenangkan hati ibunya. Sebuah kebohongan putih yang lahir dari samudra bakti yang tak bertepi. Perjalanan itu bukanlah perjalanan yang sunyi dari kehadiran manusia lain. Sesekali, mereka berpapasan dengan kafilah dagang yang membawa rempah-rempah dari Yaman menuju Syam atau Mekah. Kafilah-kafilah itu terdiri dari puluhan unta yang gagah, dikawal oleh para pengawal bersenjata, dan saudagar-saudagar kaya yang duduk nyaman di atas pelana empuk, terlindung di bawah tenda-tenda kecil di punggung unta. Ketika mereka melihat Uwais berjalan kaki seorang diri di tengah gurun, menggendong wanita tua di punggungnya, mereka menatap dengan pandangan tak percaya. Sebagian memandang dengan rasa iba, sebagian lagi memandang dengan tatapan aneh, seolah melihat makhluk asing. "Hei, anak muda!" teriak seorang kepala kafilah dari atas kudanya. "Apakah untamu mati? Apakah engkau dirampok? Naiklah ke salah satu unta kami. Kami akan memberimu tumpangan sampai oase berikutnya." Tawaran itu sungguh menggiurkan. Tumpangan unta berarti istirahat bagi kakinya yang melepuh, berarti naungan bagi ibunya. Namun, Uwais menggeleng sopan. Ia menjaga harga dirinya ifah, dan ia ingin menyempurnakan baktinya dengan usahanya sendiri. "Terima kasih, Tuan," jawab Uwais dengan suara lantang mengatasi deru angin. "Unta saya tidak mati. Kaki sayalah kendaraan terbaik yang diberikan Allah. Perjalanan ini adalah nazar saya. Biarkan saya menyelesaikannya dengan kaki saya sendiri." Orang-orang kaya itu menggeleng-gelengkan kepala. Tak habis pikir dengan keras kepalanya pemuda miskin itu, lalu berlalu meninggalkan debu yang menerpa wajah Uwais. Siang berganti senja, dan senja berganti malam. Gurun pasir memiliki dua wajah yang kontradiktif. Jika siangnya membakar, maka malamnya membekukan. Angin malam gurun bertiup kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Disinilah ujian lain bermula. Uwais mencari celah bebatuan atau semak berduri untuk berlindung dari angin. Ia menurunkan ibunya dengan sangat hati-hati, seolah menurunkan gelas kaca yang rapuh.
Setelah memastikan ibunya duduk nyaman beralaskan kain ihram cadangan, Uwais segera mengeluarkan bekal makanan, roti gandum yang keras, dan beberapa butir kurma. Ia melunakkan roti itu dengan air, lalu menyuapkannya ke mulut ibunya sedikit demi sedikit. "Makanlah, ibu, ini akan menghangatkan tubuhmu," bujuk Uwais. "Kau makanlah juga, Uwais, kau yang bekerja keras seharian," tolak ibunya lembut. "Aku sudah kenyang, Bu. Aroma masakan ibu yang kubayangkan sudah membuatku kenyang," canda Uwais. Padahal perutnya melilit kelaparan. Ia memakan sisa roti yang tak habis dimakan ibunya. Remah-remah yang jatuh, itulah bagiannya. Setelah makan, ketika ibunya mulai terlelap dalam selimut kain yang tipis, Uwais tidak langsung tidur. Ia duduk bersila di samping ibunya, memijat kaki ibunya yang mengecil karena kelumpuhan. Tangan Uwais yang kasar namun hangat memijat lembut betis ibunya, melancarkan peredaran darah. Padahal kakinya sendiri bengkak, telapak kakinya penuh luka goresan batu tajam, dan kulit punggungnya meradang merah. Di bawah atap langit yang bertabur jutaan bintang, di tengah kesunyian gurun yang mencekam, Uwais bermunajat. Ia menatap bintang-bintang itu, membayangkan bahwa salah satu dari bintang itu sedang menatapnya balik dari kota Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Ya Rasulullah," bisik hati Uwais, "aku sedang berjalan menuju kotamu. Aku sedang membawa wanita yang paling kucintai untuk bertemu Tuhanmu. Tunggulah aku. Jangan wafat dulu sebelum aku sampai. Izinkan mata pendosa ini menatap wajahmu yang mulia, walau sedetik." Air mata kerinduan menetes, membasahi pipinya yang kotor oleh debu. Rindu kepada Nabi dan cinta kepada ibu berpilin menjadi satu kekuatan dahsyat yang membuat rasa sakit fisik menjadi tidak relevan. Malam itu, Uwais tidur dalam posisi duduk, memeluk kaki ibunya, menjadikan tubuhnya sebagai tameng agar angin malam tidak langsung menerpa sang ibu. Ia tidur ayam, terjaga setiap kali ibunya bergerak sedikit saja. Hari-hari berikutnya adalah pengulangan dari siksaan yang sama, namun dengan intensitas yang semakin meningkat. Perbekalan air mulai menipis. Oase yang diharapkan masih jauh di depan. Kulit Uwais semakin parah kondisinya. Nanah mulai bercampur dengan darah di beberapa bagian tubuhnya akibat gesekan dan panas. Namun, langkah kakinya tidak melambat. Irama langkahnya justru semakin konstan, seolah ia telah masuk dalam keadaan trans spiritual. Ia bukan lagi berjalan dengan otot betis, ia berjalan dengan kekuatan jiwa. Jarak ribuan kilometer yang membentang antara Yaman dan Mekah kini bukan lagi soal geografi, melainkan soal seberapa jauh seorang hamba mampu membuktikan cintanya. Dan di tengah padang pasir yang tak bertepi itu, sebuah legenda sedang ditulis bukan dengan tinta, melainkan dengan tetesan keringat dan darah seorang anak yang menggendong surga di punggungnya. Waktu seolah kehilangan definisinya di tengah samudra pasir yang tak bertepi. Hari berganti minggu, dan minggu berganti bulan. Perjalanan panjang dari Yaman menuju Mekah itu telah menggerus fisik Uwais Al-Qarni hingga ke titik nadir kemanusiaan. Tubuhnya yang dulu kekar hasil latihan menggendong lembu, kini menyusut drastis. Hanya menyisakan tulang belulang yang dibalut kulit yang semakin rusak parah. Penyakit kulit yang dideritanya mengamuk hebat akibat paparan sinar matahari terus-menerus, dan kebersihan yang sulit dijaga di tengah gurun. Bercak-bercak putih di tubuhnya kini diselingi luka-luka lecet yang bernanah, terutama di bagian bahu dan punggung, tempat di mana beban tubuh ibunya bertumpu siang dan malam. Kain gendongan itu telah menjadi satu dengan kulitnya, merekat oleh darah dan nanah yang mengering, menciptakan rasa sakit yang tak terlukiskan setiap kali ia bergerak 1 inci pun. Namun, anehnya, sorot mata Uwais tidak meredup. Justru sebaliknya, matanya bersinar semakin terang, memancarkan cahaya keyakinan yang mampu menembus fatamorgana gurun. Bibirnya yang pecah-pecah dan kering tak pernah berhenti berzikir, menjadikan asma Allah sebagai bahan bakar langkah kakinya yang sudah menyeret-nyeret tanah. Di punggungnya, sang ibu yang semakin renta merasakan setiap getaran penderitaan anaknya. Ia mendengar napas Uwais yang berbunyi grok-grok kasar, seperti mesin tua yang dipaksa bekerja melampaui batas. Ia mencium aroma anyir darah yang menguar dari tengkuk anaknya. Berkali-kali sang ibu memohon agar perjalanan dihentikan, agar Uwais meninggalkannya saja di oase terdekat.
dan menyelamatkan dirinya sendiri. Namun, setiap kali itu pula Uwais menjawab dengan lembut, "Ibu, surga, itu mahal harganya. Sedikit lagi, Bu. Sedikit lagi kita akan melihat rumah Allah." Kalimat itu diucapkan Uwais berulang-ulang, seperti mantra penguat jiwa. Padahal, ia sendiri tidak tahu seberapa jauh lagi sedikit lagi itu. Ia hanya berjalan mengandalkan insting dan petunjuk bintang, dipandu oleh rasa rindu yang membakar dada. Hingga akhirnya, pada suatu pagi yang cerah, ketika mereka melintasi sebuah celah bukit batu yang terjal, angin yang berhembus membawa aroma yang berbeda. Bukan lagi aroma debu kering yang menyesakkan, melainkan aroma kehidupan, aroma spiritual yang menyejukkan jiwa. Di kejauhan, terlihatlah siluet pegunungan batu hitam yang memagari sebuah lembah suci. Jantung Uwais berdegup kencang, seolah hendak melompat keluar dari rusuknya. Ia mempercepat langkahnya yang tertatih, mengabaikan rasa nyeri di lututnya yang bengkak. Ketika mereka mencapai puncak bukit terakhir, pemandangan itu pun terhampar di depan mata. Kota Mekah, kota yang dijaga malaikat. Di tengah lembah itu, meski dari kejauhan, terlihat titik hitam yang menjadi pusat gravitasi iman semesta. "Ka'bah, Ibu, bangunlah Ibu," bisik Uwais dengan suara parau yang basah oleh air mata. "Lihatlah ke depan, kita sudah sampai. Janji Allah itu nyata." Ibunya yang setengah tertidur karena kelelahan, membuka matanya yang rabun. Samar-samar ia melihat bayangan hitam kotak itu. Seketika, tenaga tua yang entah dari mana asalnya, merasuk ke dalam tubuhnya. "Allahu Akbar, labaik Allahumma labaik." Bibir keriputnya bergetar melantunkan talbiyah. Air mata ibu dan anak itu tumpah ruah, membasahi tanah bebatuan, menjadi saksi bisu bahwa cinta dan tekad telah mengalahkan kemustahilan jarak. Uwais tidak menunggu lama. Dengan sisa-sisa tenaga terakhirnya, ia menuruni bukit menuju kota suci itu. Langkahnya terasa ringan, seolah ditarik oleh magnet raksasa. Memasuki gerbang Masjidil Haram, suasana berubah drastis. Ribuan manusia dari berbagai bangsa berpakaian ihram putih-putih memadati area tawaf. Suara gemuruh doa dan dizikir membahana laksana suara lebah yang mendengung di sarangnya. Kehadiran Uwais yang berpenampilan kumal, dengan kulit penuh penyakit, dan menggendong wanita tua di punggungnya, menarik perhatian banyak orang. Beberapa jamaah haji menepi, memberi jalan dengan tatapan campuran antara rasa jijik melihat kulitnya dan rasa kagum melihat baktinya. Namun, Uwais sudah tidak peduli lagi dengan pandangan makhluk. Di matanya saat itu hanya ada Allah. Ia melangkah pasti menuju pelataran Ka'bah. Lantai marmer yang dingin menyapa telapak kakinya yang penuh luka, memberikan sensasi kenikmatan yang tiada tara. Ritual tawaf pun dimulai. Uwais, dengan ibunya yang masih lekat di punggung, mulai mengelilingi Ka'bah. Putaran pertama, kedua, hingga ketiga dilalui dengan cucuran air mata. Beban di punggungnya terasa semakin berat karena desak-desakan jamaah lain yang tak sengaja menyenggol tubuhnya. Setiap senggolan di kulitnya yang sakit bagaikan sayatan pisau. Namun Uwais tetap melindungi ibunya, laksana benteng baja. Ia melengkungkan tubuhnya ke depan, menjadikan punggung dan bahunya sebagai tameng, agar ibunya tidak tersentuh sikut orang lain. "Ya Allah, ampunilah ibuku. Ya Allah, sayangilah ibuku." Doa itu terus meluncur dari lisan Uwais. Di setiap putaran, ia tidak meminta kesembuhan untuk dirinya. Ia tidak meminta kekayaan, ia hanya meminta ampunan untuk wanita yang digendongnya. Setelah menyelesaikan 7 putaran tawaf dan syalat sunnah di belakang makom Ibrahim, Uwais membawa ibunya mendekat ke dinding Ka'bah, tepatnya di Multazam, tempat yang paling mustajab untuk berdoa di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Di tengah himpitan ribuan manusia yang berebut ingin menyentuh dinding suci itu, Uwais dengan gigih membuka jalan. Ia melindungi ibunya dengan tubuhnya sendiri, hingga tangan keriput ibunya berhasil menyentuh kiswah kain penutup Ka'bah yang harum. Sang ibu menangis histeris, menumpahkan segala rindu dan syukurnya. Ia mencium dinding itu seolah mencium kening anak yang lama hilang. Di momen sakral itulah, sang ibu menyadari sesuatu. Tangannya yang meraba punggung Uwais merasakan basah yang lengket. Itu bukan keringat biasa. Ketika ia melihat telapak tangannya, ada darah
dan nanah yang menempel. Hati sang ibu hancur berkeping-keping. Ia baru menyadari betapa parahnya kondisi anaknya akibat perjalanan ini. Ia melihat kulit leher Uwais yang terkelupas parah akibat gesekan lengannya sendiri selama berbulan-bulan. Rasa bersalah yang amat sangat menghunjam dadanya. Di hadapan pintu Ka'bah, di bawah naungan rahmat Allah, sang ibu menengadahkan wajahnya ke langit, berdoa dengan jeritan hati seorang ibu yang paling dalam. Ya Allah, ya Rabbul Izzati. Suara ibunya terdengar lirih, namun bertenaga di telinga Uwais. Anakku, Uwais telah berjalan kaki dari Yaman, menggendongku demi memenuhi panggilmu. Ia korbankan kulitnya, ia korbankan darahnya, ia korbankan masa mudanya, hanya untuk melihatku tersenyum di depan rumahmu. Ya Allah, aku ridho padanya. Sungguh, aku ridho padanya. Maka haramkanlah wajahnya dari api neraka. Sang ibu terdiam sejenak, menelan isaknya, lalu melanjutkan permohonan yang lebih spesifik. Ya Allah, Engkau Zat yang Maha Menyembuhkan, sembuhkanlah penyakit anakku ini. Hilangkanlah kusta dan belang dari tubuhnya yang suci ini. Kembalikan kulitnya menjadi mulus, agar ia tidak lagi dihina oleh manusia. Jangan sisakan penyakit itu di tubuhnya ya Allah. Namun, tiba-tiba terbersit sebuah pikiran di benak sang ibu. Ia ingin anaknya tetap memiliki tanda, agar ia selalu ingat akan nikmat Allah dan asal-usulnya. Kecuali, ya Allah, sisakan sedikit saja. Sisakan noda putih sebesar uang dirham di salah satu bagian tubuhnya, agar ia selalu ingat padamu, dan agar menjadi tanda bagi orang-orang soleh yang mencarinya kelak. Kabulkanlah doa ibu yang lemah ini, ya Mujibah Sailin. Doa itu melesat menembus 7 lapis langit, mengetuk pintu arsy tanpa penghalang. Uwais yang mendengar doa ibunya hanya bisa menunduk, mengaminkan dalam hati dengan pasrah. Ia tidak berani berharap banyak untuk dirinya sendiri. Baginya keridhaan ibunya sudah lebih dari cukup sebagai tiket surga. Namun, Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengabulkan. Terutama doa seorang ibu yang dizolimi oleh keadaan, dan doa seorang musafir yang soleh. Di depan multazam itu, sebuah keajaiban biologis yang tak bisa dijelaskan oleh ilmu kedokteran manapun, sedang bersiap untuk terjadi. Sel-sel tubuh Uwais yang rusak, jaringan kulitnya yang mati, sedang menunggu perintah kun fayakun untuk kembali pulih seperti sedia kala. Sebagai hadiah kecil dari Tuhan, untuk kekasihnya yang tersembunyi. Di bawah naungan dinding Ka'bah yang agung, di tengah hiruk-pikuk ribuan manusia yang sedang tenggelam dalam munajat. Sebuah fenomena gaib yang melampaui nalar manusia sedang berlangsung senyap. Sesaat setelah doa sang ibu meluncur menembus langit, meminta kesembuhan total, namun menyisakan sedikit tanda Uwais merasakan sesuatu yang ganjil terjadi pada tubuhnya. Bukan rasa sakit seperti biasanya, melainkan sebuah sensasi sejuk yang merambat cepat dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun kepala. Rasanya seolah-olah ada air es dari surga yang disiramkan ke dalam pembuluh darahnya, membasuh setiap sel yang rusak, memadamkan api peradangan yang selama bertahun-tahun membakar kulitnya. Rasa gatal yang menyiksa itu lenyap seketika. Rasa perih akibat gesekan kain gendongan yang bercampur darah itu sirna, tak berbekas. Tubuhnya terasa ringan, seringan kapas yang ditiup angin. Seakan beban penyakit yang selama ini menggerogoti fisiknya telah diangkat oleh tangan-tangan malaikat yang tak kasat mata. Dengan jantung berdegup kencang, Uwais memberanikan diri untuk menyingkap sedikit kain ihram yang menutupi lengannya. Matanya terbelalak, napasnya tercekat di tenggorokan. Di sana, di tempat yang tadinya penuh dengan bercak putih belang dan luka bernanah yang menjijikkan, kini terhampar kulit yang bersih, halus, dan bercahaya kecoklatan yang sehat. Tidak ada lagi tanda-tanda kusta. Tidak ada lagi sopak. Ia meraba wajahnya, lehernya, hingga ke dadanya. Semuanya telah berubah. Kulitnya kembali seperti kulit seorang pemuda yang sehat walafiat. Seolah ia terlahir kembali detik itu juga. Air mata Uwais tumpah semakin deras. Kali ini bukan karena pedihnya derita, melainkan karena guncangan rasa syukur yang teramat dahsyat. Ia segera memeriksa bagian bahunya. Teringat akan syarat terakhir dalam doa ibunya tadi. Sisakan sedikit saja, benar saja.
Di bagian bahu kirinya dalam riwayat lain disebutkan, di tengkuk atau telapak tangan, terdapat satu bulatan putih kecil, seukuran uang dirham yang masih tersisa. Tanda itu tidak sakit, tidak gatal, melainkan bersinar bersih, sebagai stempel abadi, sebuah tanda mata dari langit, bahwa ia pernah menderita demi ibunya, dan bahwa doa ibunya adalah kunci yang membuka pintu kesembuhan ini. Sang ibu yang merasakan perubahan pada tekstur kulit anaknya saat ia merangkul leher Uwais, ikut menangis sejadi-jadinya. Ia menciumi bahu anaknya yang kini wangi dan bersih. Di depan multazam itu, ibu dan anak berpelukan dalam tangis bahagia, dikelilingi oleh para malaikat yang turut bertasbih memuji kebesaran Allah. Uwais Al-Qarni, pemuda yang dulu dihina dan dijauhi karena penyakitnya, kini berdiri gagah di tanah haram dengan fisik yang sempurna. Namun, kesembuhan fisik itu tidak membuatnya lupa diri. Justru hatinya semakin merunduk tawadu. Ia sadar, kulit mulus ini bukanlah untuk dipamerkan kepada gadis-gadis Yaman, melainkan modal baru untuk meningkatkan ibadahnya. Dengan tubuh yang sehat, ia menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji dengan penuh semangat. Menggendong ibunya melempar jumrah dan melakukan sa'i antara Safa dan Marwa dengan langkah tegap kesatria. Setelah seluruh rangkaian haji selesai dan kewajiban kepada Allah telah tunai, terbersitlah kembali keinginan purba yang selama ini dipendam. Uwais di dasar hatinya yang paling dalam, rindu itu kembali menyeruak, lebih hebat dari sebelumnya. Mekkah dan Madinah tidaklah terlalu jauh jika dibandingkan jarak Yaman Mekkah. "Ibu," ucap Uwais suatu pagi dengan nada memohon yang sangat halus, "kita sudah di tanah suci. Bolehkah aku meminta satu hal? Izinkan aku pergi ke Madinah. Izinkan aku menatap wajah Rasulullah. Hanya sebentar saja, Bu. Hanya sekadar melihat senyumnya, mencium tangannya, lalu kita akan segera pulang." Sang ibu, yang kini hatinya telah sangat tenang dan bahagia, mengangguk setuju. Ia tahu betapa besar cinta anaknya kepada sang Nabi. "Pergilah, Nak. Antarkan ibu ke Madinah. Ibu juga ingin memberi salam kepada Nabi yang mulia itu." Maka berangkatlah mereka menuju Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Langkah kaki Uwais kini jauh lebih cepat dan bertenaga. Tidak ada lagi rasa sakit yang menghambat. Sepanjang perjalanan melintasi gurun antara Mekkah dan Madinah, Uwais terus membayangkan momen pertemuan itu. Ia menyusun kata-kata apa yang akan diucapkannya nanti. Ia membayangkan betapa lembutnya tangan Rasulullah saat ia jabat. Hatinya berbunga-bunga. Senyum tak pernah lepas dari bibirnya. Ia merasa inilah puncak kebahagiaan hidupnya. Sembuh dari penyakit, berhasil menghajikan ibu, dan sebentar lagi akan menjadi sahabat Nabi. Status sahabat adalah gelar tertinggi bagi seorang muslim yang hidup sezaman dan bertemu langsung dengan Nabi dalam keadaan beriman. Uwais sudah berada di ambang pintu gelar mulia itu. Namun, takdir Allah seringkali memiliki skenario yang berbeda dengan keinginan hambanya, demi menguji seberapa murni cinta itu. Sesampainya di kota Madinah, suasana kota terasa agak lengang. Uwais dengan jantung berdebar memacu langkahnya menuju Masjid Nabawi, lalu menuju rumah Rasulullah yang berdampingan dengan masjid. Dengan tangan gemetar karena gugup dan antusias, Uwais mengetuk pintu rumah sederhana itu. "Assalamualaikum, ya Ahlul Bait," ucapnya lirih. Pintu itu terbuka, namun bukan wajah Rasulullah yang muncul, melainkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu istri Nabi. Uwais menundukkan pandangannya dengan sopan dan bertanya dengan suara bergetar, "Wahai Ummul Mukminin, di manakah Rasulullah? Aku datang dari Yaman yang jauh, ingin sekali bertemu beliau." Jawaban yang keluar dari lisan Aisyah bagaikan petir yang menyambar di siang bolong, meruntuhkan menara harapan yang telah dibangun Uwais setinggi langit. "Rasulullah sedang tidak ada di rumah," jawab Aisyah lembut namun tegas. "Beliau sedang memimpin pasukan dalam sebuah peperangan Ghazwah di luar kota Madinah." Uwais terpaku, kakinya lemas seketika. "Kapan beliau akan kembali?" tanyanya dengan suara serak menahan tangis. "Mungkin beberapa hari lagi, atau mungkin lebih lama, kami tidak tahu pasti," jawab Aisyah. Dunia seakan runtuh bagi Uwais. Ia telah menempuh ribuan kilometer, menahan sakit, menahan lapar, hanya untuk momen ini. Dan kini, ketika ia sudah berdiri di depan pintu rumah sang kekasih justru tidak ada.
Batin Uwais bergejolak hebat. Perang batin yang dahsyat berkecamuk di dadanya. Di satu sisi, egonya berteriak, "Tunggulah, tunggulah barang beberapa hari lagi. Kau sudah sejauh ini, jangan pulang sebelum bertemu Nabi." Namun di sisi lain, ia menoleh ke arah ibunya yang duduk kelelahan di bawah pohon kurma, tak jauh dari situ. Perbekalan mereka sudah sangat menipis. Rombongan kafilah dari Yaman yang bisa mereka tumpangi untuk pulang akan segera berangkat sore ini. Jika ia menunggu Nabi pulang yang entah kapan pastinya, ibunya akan terlantar. Ibunya yang tua dan sakit-sakitan tidak mungkin bertahan lama menunggu tanpa kepastian di kota asing dengan cuaca yang berbeda. Bakti kepada ibu atau ambisi pribadi bertemu Nabi. Dua pilihan berat itu bertarung di kepala Uwais. Uwais memejamkan matanya. Air mata kerinduan menetes deras membasahi pipinya yang kini mulus. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan gemuruh di dadanya. Ia teringat ajaran Nabi yang didengarnya dari para pedagang Yaman, bahwa ridho Allah terletak pada ridho orang tua, bahwa jihad melayani ibu yang tua renta setara dengan jihad di medan perang. Maka, dengan hati yang hancur namun penuh keteguhan iman, Uwais mengambil keputusan yang paling sulit dalam hidupnya. Ia memilih ibunya. Ia memilih untuk mengorbankan kesempatan emas menjadi sahabat Nabi demi menjaga kenyamanan hati ibunya. Ia rela tidak melihat wajah Nabi di dunia, asalkan ibunya selamat dan ridho. "Wahai Ummul Mukminin," ucap Uwais dengan suara bergetar menahan isak, "sampaikanlah salam rinduku kepada Rasulullah. Katakan padanya, Uwais dari Yaman telah datang. Namun ia harus segera pulang karena ibunya yang tua tidak bisa ditinggalkan lama-lama. Katakan padanya, aku sangat mencintainya." Setelah menitipkan pesan itu, Uwais membalikkan badannya. Ia berjalan menjauhi pintu rumah Nabi dengan langkah berat, menyeret kakinya yang seolah enggan pergi. Ia menggendong kembali ibunya, menahan tangis yang hendak meledak, dan mulai berjalan pulang kembali ke Yaman. Ia pulang membawa kesembuhan, namun juga membawa luka rindu yang tak terobati. Ia tidak tahu bahwa keputusan mundurnya hari itu justru membuat namanya disebut-sebut oleh Rasulullah di hadapan para sahabat besar lainnya, bahkan menempatkannya pada posisi yang tak terduga di mata penduduk langit. Tidak lama setelah debu langkah kaki Uwais Al-Qarni menghilang, di bawah angin gurun kembali menuju Yaman. Rombongan pasukan muslimin yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW pun tiba di Madinah. Mereka baru saja pulang dari medan Ghazwah, membawa kemenangan dan kelelahan fisik yang mendera. Namun, ada yang berbeda sore itu. Ketika Rasulullah SAW hendak melangkahkan kaki masuk ke dalam rumahnya, rumah yang baru saja dikunjungi oleh Uwais, beliau tiba-tiba menghentikan langkahnya di ambang pintu. Wajah beliau yang bercahaya tampak berseri-seri. Hidung beliau menghirup udara dalam seolah sedang mencium aroma wewangian surga yang tidak tercium oleh hidung para sahabat lainnya. "Ada cahaya di sini," gumam beliau pelan. Matanya menatap sekeliling ruangan yang kosong, namun terasa penuh oleh energi spiritual yang kental. Beliau merasakan jejak kehadiran seseorang yang memiliki makom kedudukan sangat tinggi di sisi Allah. Seseorang yang hatinya begitu bersih, hingga kesuciannya meninggalkan bekas di atmosfer ruangan tersebut. Beliau pun bertanya kepada istrinya, Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, apakah tadi ada seseorang yang datang mencariku saat aku pergi?" Aisyah mengangguk dan menjawab dengan jujur, "Benar, ya Rasulullah. Tadi ada seorang pemuda dari Yaman datang mencari engkau. Penampilannya sangat sederhana, bahkan cenderung lusuh. Dia mengaku bernama Uwais. Dia sangat ingin bertemu denganmu. Matanya penuh dengan kerinduan. Namun, karena engkau tidak ada dan dia harus segera mengurus ibunya yang tua, dia menitipkan salam untukmu dan langsung pamit pulang." Mendengar penuturan Aisyah, Rasulullah SAW tersenyum lebar. Senyum yang menyiratkan kebanggaan sekaligus keharuan yang mendalam. Beliau tahu persis siapa tamu itu. Meskipun mata lahiriah beliau belum pernah menatap wajah Uwais, namun mata batin kenabian beliau telah mengenalnya. Jauh sebelum Uwais menginjakan kaki di tanah Madinah, Rasulullah SAW kemudian memanggil para sahabat utamanya berkumpul di hadapan manusia-manusia terbaik seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Rasulullah mulai menceritakan tentang sosok misterius ini. Sesungguhnya,
sabda Nabi dengan suara yang berwibawa. Tadi telah datang ke rumahku seorang penghuni langit. Dia adalah Uwais Al-Qarni, dari kabilah Murad, dari negeri Yaman. Para sahabat saling berpandangan. Nama itu asing di telinga mereka. Belum pernah ada pahlawan perang atau saudagar kaya bernama Uwais yang mereka kenal. Rasulullah melanjutkan menjelaskan ciri-ciri fisik Uwais dengan sangat detail, seolah beliau sedang melihat fotonya. Matanya biru kehitaman, rambutnya agak kemerahan, bahunya bidang dan kulitnya pernah terkena penyakit sopa, namun telah sembuh total atas izin Allah, kecuali menyisakan satu noda putih, sebesar uang dirham di bahu, atau telapak tangannya, sebagai tanda peringatan. Mengapa dia tidak menunggu engkau ya Rasulullah? Bukankah itu kerugian besar baginya? Tanya salah seorang sahabat heran. Rasulullah menggeleng pelan. Tidak, dia pulang bukan karena tidak sabar. Dia pulang karena ketaatannya kepada ibunya. Dia adalah anak yang sangat berbakti. Dia rela kehilangan kesempatan bertemu denganku di dunia demi menjaga hati ibunya. Dan ketahuilah, karena baktinya itulah Allah mengangkat derajatnya setinggi-tingginya. Di bumi dia mungkin tidak dikenal, namanya tidak disebut orang, dia dianggap orang pinggiran. Tapi di langit, namanya sangat terkenal. Para malaikat berebut ingin melihat wajahnya. Suasana majelis itu menjadi hening, meresapi sabda Nabi yang menggetarkan jiwa. Betapa banyak orang yang mengejar kemasyhuran dunia. Namun pemuda Yaman ini justru melarikan diri dari dunia demi mengejar ridho ibunya. Dan hasilnya, ia memenangkan hati pemilik langit. Kemudian, Rasulullah SAW menoleh khusus kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Tatapan beliau tajam dan serius, menyiratkan sebuah perintah yang sangat penting. Wahai Umar, dan engkau wahai Ali, ucap Nabi, jika suatu saat nanti kalian bertemu dengan orang ini, Uwais Al-Qarni, maka kejarlah dia, cari dia, sampai dapat. Dan jika kalian sudah bertemu dengannya, mintalah kepadanya, agar dia memohonkan ampunan kepada Allah untuk kalian. Allahu Akbar. Perintah macam apa ini? Umar bin Khattab adalah Al-Faruq, sahabat yang ditakuti setan, calon penghuni surga, yang dijamin Nabi. Ali bin Abi Thalib adalah babul ilmi, gerbangnya ilmu, sepupu sekaligus menantu Nabi. Mengapa dua raksasa Islam ini diperintahkan untuk meminta doa kepada seorang penggembala kambing dari Yaman yang bahkan tidak sempat menjadi sahabat Nabi? Inilah rahasia tawadu dan rahasia wali Allah. Rasulullah ingin mengajarkan bahwa kemuliaan di sisi Allah tidak diukur dari jabatan, nasab, atau popularitas, melainkan dari kebersihan hati dan bakti yang tulus. Doa Uwais, kata Nabi, adalah doa yang mustajab. Doa yang tidak memiliki hijab penghalang dengan Allah karena keikhlasannya yang paripurna. Waktu pun bergulir, roda takdir berputar. Rasulullah SAW wafat meninggalkan kesedihan mendalam bagi umat Islam. Kepemimpinan beralih ke tangan Abu Bakar As-Siddiq, dan kemudian beralih lagi ke tangan Umar bin Khattab. Selama masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar tidak terlalu sempat mencari Uwais karena sibuk mengurusi pergolakan pasca wafatnya Nabi. Namun, ketika Umar diangkat menjadi Amirul Mukminin, wasiat Nabi tentang Uwais kembali terngiang kuat di telinganya. Rasa penasaran Umar membuncah. Ia merasa belum tenang jika belum menunaikan perintah kekasihnya, Muhammad SAW. Dimulailah ritual tahunan Umar bin Khattab yang unik dan membuat banyak orang bertanya-tanya. Setiap kali musim haji tiba, Khalifah Umar yang gagah perkasa, yang kekuasaannya membentang dari Persia hingga Mesir, akan berdiri di gerbang kota Mekah atau di Mina. Ia tidak berdiri untuk menerima upeti, melainkan berdiri layaknya seorang pencari orang hilang. Ia akan menghadang setiap kafilah haji yang datang dari arah Yaman. Dengan suara lantang ia berteriak, "Wahai jamaah haji dari Yaman, apakah ada di antara kalian yang berasal dari kabilah Murad?" Jika ada yang menjawab ya, Umar akan mengejar lagi. Apakah dari kabilah Murad, ada yang dari Karan? Tahun demi tahun berlalu, namun jawabannya selalu nihil. Orang-orang menggeleng. Tidak ada, wahai Amirul Mukminin. Atau kalaupun ada, mereka tidak mengenal siapa itu Uwais. Umar tidak putus asa. Ia yakin sabda Nabi adalah kebenaran mutlak. Uwais pasti ada, atau akan ada. Hingga pada suatu musim haji,
Di tahun 2009 akhir kekhalifahan Umar, datanglah rombongan besar dari Yaman. Seperti biasa, Umar mendatangi pemimpin rombongan itu. Wajah Umar penuh harap. Janggutnya yang sudah memutih bergetar saat bertanya, "Wahai Tuan, apakah di rombonganmu ada orang dari Karan?" tanya Umar. Pemimpin kafilah itu mengangguk hormat. "Benar wahai Khalifah, kami dari Karan." Jantung Umar berdegup kencang. "Apakah di antara kalian ada pemuda bernama Uwais?" Uwais bin Amir. Pemimpin kafilah itu mengerutkan keningnya. Tampak berpikir sejenak, lalu tersenyum meremehkan. "Uwais? Maksud Tuan, Uwais si penggembala gila? Uwais yang miskin dan tak punya rumah itu?" Umar terkejut mendengar nada bicara orang itu. Namun matanya berbinar. "Ya, di mana dia? Apakah dia ikut bersama kalian?" "Dia ada, Tuan," jawab orang itu sambil menunjuk ke arah pinggiran perkemahan di tempat unta-unta diikat. "Tapi dia tidak pantas bertemu dengan Anda, wahai Amirul Mukminin. Dia orang hina, pakaiannya compang-camping. Dia hanya kami ajak untuk mengurus ternak kami. Dia ada di belakang sana, menjaga unta." Mendengar itu, Umar bin Khattab, sang penakluk dua kekaisaran besar dunia, tidak menunggu sedetik pun. Ia mengabaikan pemimpin kafilah itu. Ia mengajak Ali bin Abi Thalib yang berada di dekatnya. "Ayo Ali, kita temukan dia." Orang yang dimaksud Rasulullah ada di kandang unta. Mereka berdua berlari kecil, menerobos kerumunan tenda-tenda mewah, menuju ke tempat yang paling kotor dan sepi di Mina. Mereka mencari mutiara yang tersembunyi di tumpukan jerami. Dan di sanalah, di tengah debu dan bau kotoran hewan, mereka melihat sosok yang sedang syalat dengan khusyuk. Sosok yang ciri-cirinya terpatri dalam ingatan mereka, meski belum pernah bertemu. Detik-detik pertemuan bersejarah yang akan mengguncang langit itu pun akhirnya tiba. Matahari di langit Mina bersinar terik, memanggang hamparan tenda-tenda jamaah haji yang memutih sejauh mata memandang. Di antara ribuan manusia yang sibuk dengan urusan duniawi dan ukhrawi, dua sosok agung berjalan tergesa-gesa membelah kerumunan. Mereka adalah Umar bin Khattab, sang Amirul Mukminin yang ketegasannya membuat setan lari terbirit-birit, dan Ali bin Abi Thalib, sang singa Allah yang pedangnya tak pernah kalah dalam duel. Jubah mereka berkibar ditiup angin panas, namun keringat yang menetes di dahi mereka bukan karena panasnya cuaca, melainkan karena panasnya rasa penasaran dan rindu untuk menunaikan wasiat sang Nabi. Langkah kaki mereka menuju ke arah yang tak lazim, bukan ke tenda VIP para pemuka kabilah, melainkan ke pinggiran perkemahan, ke area yang berbau kotoran hewan dan debu. Beterbangan tempat di mana kaum papa dan para budak biasanya mengistirahatkan unta-unta majikan mereka. Di sanalah, di bawah naungan pohon arak yang daunnya jarang, mereka melihat sesosok tubuh yang sedang bersujud di atas tanah berpasir. Orang itu salat sendirian, terpisah dari hiruk-pikuk manusia. Pakaiannya hanyalah dua helai kain wol kasar, yang sudah lusuh. Warnanya pudar dimakan usia dan matahari. Namun, ketika Umar dan Ali mendekat dan memperhatikan gerak-gerik salatnya, mereka terpaku. Ada getaran yang berbeda. Sujudnya begitu lama, begitu tenang, seolah-olah bumi yang dipijaknya telah hilang, dan ia sedang bersimpuh langsung di hadapan arsy Allah. Tubuhnya yang kurus itu bergetar halus, dan terdengar isak tangis yang tertahan dari dadanya. Umar memberi isyarat kepada Ali untuk dia menunggu. Mereka berdiri laksana patung, menjaga adab, agar tidak mengganggu munajat seorang hamba dengan Tuhannya. Bagi Umar dan Ali, pemandangan ini menampar batin mereka. Inilah salatnya orang yang tidak punya beban dunia, salatnya jiwa yang merdeka. Setelah beberapa lama, orang itu pun duduk tasyahud akhir dan mengucapkan salam. Saat ia menoleh ke kanan dan ke kiri, wajahnya yang selama ini tertunduk akhirnya terlihat jelas. Wajah itu tidak tampan menurut ukuran dunia. Kulitnya terbakar matahari, janggutnya tidak terawat rapi, dan ada guratan kelelahan yang amat sangat. Namun, di mata Umar dan Ali, wajah itu bersinar, laksana rembulan di malam gelap. Orang itu terkejut melihat dua orang pria berwibawa berdiri menjulang di hadapannya. Ia segera bangkit dengan canggung, membersihkan debu dari lututnya. "Assalamualaikum," sapa Umar dengan suara berat namun lembut. "Waalaikumsalam warahmatullah," jawab pemuda itu pelan. Matanya menunduk takut,
mengira ia telah melakukan kesalahan karena sholat di tempat yang salah atau mengganggu jalan orang. "Siapakah namamu, wahai saudaraku?" tanya Ali bin Abi Thalib, memulai penyelidikan. Pemuda itu menjawab singkat, "Saya Abdullah, hamba Allah." Jawaban diplomatis yang sering digunakan orang untuk menyembunyikan identitas. Umar tersenyum tipis. "Kami tahu semua orang di sini adalah hamba Allah. Tapi siapa namamu yang diberikan ibumu saat kau lahir?" Pemuda itu terdiam sejenak, tampak ragu. Namun melihat sorot mata kedua orang asing itu, yang mendesak namun penuh kasih, ia akhirnya menjawab lirih, "Nama saya Uwais." Mendengar nama itu disebut, tubuh Umar bin Khattab tersentak. Jantungnya berdegup kencang bagaikan genderang perang. Ali pun menahan napas. Namun Umar butuh bukti fisik yang tak terbantahkan. Sesuai wasiat Nabi, ada satu tanda yang menjadi kunci. "Wahai Uwais," kata Umar lagi. Suaranya mulai bergetar karena emosi. "Rasulullah SAW pernah bercerita kepada kami tentang seorang pemuda dari Yaman bernama Uwais. Beliau mengatakan bahwa pemuda itu pernah menderita penyakit kulit, kusta dan belang, lalu sembuh total atas izin Allah, berkat baktinya kepada ibunya, kecuali menyisakan satu noda putih sebesar uang dirham. Apakah engkau memiliki tanda itu?" Uwais terperanjat. Matanya membelalak kaget. Bagaimana mungkin dua orang asing di tanah Arab ini tahu rahasia penyakit masa lalunya? Rahasia yang hanya diketahui oleh dia, ibunya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tangan gemetar, dan atas permintaan yang mendesak dari Umar, Uwais perlahan menyingsingkan lengan baju atau membuka sedikit bagian bahunya. Dan di sanalah, di tengah kulit yang kecoklatan sehat, terlihat jelas satu bulatan putih kecil yang kontras. Tanda mata dari langit. Stempel kewalian yang abadi. Melihat tanda itu, tangis Umar bin Khattab pecah seketika. Sang khalifah yang gagah perkasa itu, yang tidak pernah menangis karena ancaman musuh, kini menangis terseduh-seduh di hadapan seorang penggembala unta. Ia langsung memeluk tubuh kurus Uwais dengan erat, seolah menemukan saudara kandung yang hilang puluhan tahun. Ali bin Abi Thalib pun tak kuasa menahan air matanya. Uwais yang bingung dan ketakutan hanya bisa diam kaku dalam pelukan raksasa itu. "Engkaulah orangnya, demi Allah, engkaulah orangnya." Isak Umar di bahu Uwais. "Rasulullah tidak pernah berdusta. Salam bagimu wahai Uwais, salam bagimu wahai kekasih Allah." Uwais yang masih bingung bertanya dengan gugup, "Siapakah tuan-tuan ini sebenarnya? Mengapa tuan menangis memeluk orang hina sepertiku?" Ali menjawab, sambil menyeka air matanya, "Ini adalah Amirul Mukminin, Umar bin Khattab, dan aku adalah Ali bin Abi Thalib." Mendengar nama-nama besar itu, lutut Uwais lemas. Ia hendak bersujud mencium tangan Umar sebagai bentuk penghormatan rakyat kepada rajanya. Namun Umar menahannya, dan justru mencium tangan Uwais. Jangan lakukan itu," cegah Umar. "Justru kamilah yang butuh padamu." Di tengah debu kandang unta itu, terjadilah dialog yang memutarbalikkan logika dunia. Umar berkata, "Wahai Uwais, Rasulullah SAW berpesan kepada kami, jika kalian bertemu Uwais Al-Qarni, mintalah dia memohonkan ampunan untuk kalian, karena doanya mustajab. Maka sekarang, wahai Uwais, mohonkanlah ampunan untuk kami kepada Allah. Doakan kami agar Allah mengampuni dosa-dosa kami, dan mematikan kami dalam keadaan husnul khatimah." Uwais menangis mendengar pesan Nabi itu. Ia merasa hancur lebur hatinya karena malu. "Wahai Amirul Mukminin," ucapnya terbata-bata, "bagaimana mungkin aku mendoakan Tuan? Tuan adalah sahabat Nabi. Tuan dijamin surga. Tuan yang berjuang menegakkan Islam. Sedang aku hanyalah penggembala yang tidak punya apa-apa. Ibadahku sedikit, dosaku banyak, sayalah yang butuh doa Tuan." Umar menggeleng tegas. "Tidak, Uwais, ini perintah Nabi. Lakukanlah. Doakan kami sekarang juga." Maka, dengan tangan menengadah ke langit yang biru, diiringi deru napas unta dan bau keringat manusia, Uwais berdoa. Doanya bukanlah doa puitis yang disusun dengan kata-kata indah, melainkan doa yang keluar dari hati yang tulus dan ikhlas. Ia memohonkan ampunan untuk Umar, untuk Ali, dan untuk seluruh umat Islam. Langit Mina seolah hening sejenak,
mengaminkan doa sang kekasih tersembunyi itu. Setelah doa selesai, Umar merasa hatinya plong, seolah beban berat kekhalifahan yang selama ini memikul pundaknya sedikit terangkat. Umar kemudian menatap kondisi Uwais yang memprihatinkan. Pakaiannya lusuh, tubuhnya kurus, dan ia tampaknya hidup dalam kemiskinan ekstrem. Jiwa kepemimpinan Umar muncul. "Wahai Uwais, hendak kemanakah engkau setelah haji ini?" tanya Umar. "Aku hendak pergi ke Kufah, Irak, wahai Amirul Mukminin," jawab Uwais. "Kalau begitu, izinkan aku menulis surat kepada Gubernur Kufah. Aku akan memerintahkan dia untuk menyambutmu, memberikanmu rumah yang layak, jaminan hidup dari Baitul Mal, dan pakaian yang bagus. Engkau adalah tamu istimewa Rasulullah. Engkau berhak mendapatkan pelayanan negara," tawar Umar dengan sungguh-sungguh. Namun, jawaban Uwais Al-Qarni selanjutnya menjadi tamparan keras bagi setiap jiwa yang gila hormat dan gila harta. Uwais tersenyum lembut, senyum yang penuh dengan ketenangan jiwa yang tidak bisa dibeli dengan emas seberat gunung Uhud. "Wahai Amirul Mukminin," tolak Uwais dengan sopan, "jangan lakukan itu. Aku mohon, biarkan aku seperti ini. Aku lebih suka menjadi debu yang berterbangan di jalanan, tidak dikenal orang, dan tidak dihormati. Jika engkau memberiku fasilitas, orang-orang akan menghormatiku karena rekomendasi darimu, bukan karena Allah. Itu akan merusak hatiku. Biarlah aku menjadi orang biasa, berbaur dengan orang-orang miskin, makan dari usaha tanganku sendiri, dan beribadah tanpa gangguan sanjungan manusia. Menjadi terkenal adalah ujian yang berat, Tuan, dan aku takut tidak lulus ujian itu." Umar terdiam. Ia menatap Uwais dengan pandangan takjub yang bercampur iri. Umar adalah penguasa yang setiap gerak-geriknya diawasi sejarah. Sedangkan Uwais memilih jalan sunyi, jalan humul menyembunyikan diri, jalan yang aman dari ria dan sombong. Umar kemudian merogoh kantongnya, mengeluarkan uang dinar dalam jumlah yang cukup banyak. "Kalau begitu, setidaknya terimalah uang ini untuk bekal perjalananmu ke Kufah. Ini uang pribadiku, bukan uang negara." Lagi-lagi Uwais menolak halus. Ia menunjukkan jubah wal kasarnya. "Wahai Amirul Mukminin, lihatlah jubahku ini, masih utuh dan belum robek. Lihatlah alas kakiku, masih bisa dipakai. Dan aku masih punya 4 dirham, sisa upah menggembala. Itu cukup untuk makan beberapa hari ke depan. Adapun hari esok, biar Allah yang mengurus rezekinya. Berikanlah uang itu kepada mereka yang lebih membutuhkan dariku." Umar bin Khattab tidak bisa lagi berkata-kata. Ia menjatuhkan tongkatnya ke tanah dan berteriak, "Celaka, engkau wahai Umar. Alangkah beruntungnya Uwais, andai saja ibu Umar tidak melahirkan Umar. Tentu Umar tidak akan memikul beban seberat ini." Umar menyadari bahwa Uwais telah mencapai tingkatan zuhud yang ia sendiri sebagai khalifah sulit mencapainya. Pertemuan itu ditutup dengan perpisahan yang mengharukan. Uwais pamit undur diri, menyelinap kembali ke dalam kerumunan jamaah haji, menghilang bagaikan butiran garam di lautan. Umar dan Ali menatap punggung bungkuk itu menjauh, hingga hilang dari pandangan. Mereka tahu, mereka baru saja bertemu dengan Raja Dunia Akhirat yang menyamar menjadi rakyat jelata. Dan itulah kali terakhir mata sejarah mencatat keberadaan Uwais secara jelas, sebelum ia benar-benar menghilang sesuai keinginannya, menuju akhir hidup yang misterius, namun mulia. Setelah pertemuan bersejarah dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib di tanah Mina yang berdebu itu, Uwais Al-Qarni seolah lenyap di telan bumi. Ia menolak segala fasilitas negara, menolak jubah kehormatan, dan menolak pundi-pundi dinar yang ditawarkan sang khalifah. Uwais memilih jalan humul, jalan kesunyian yang jauh dari sorot lampu popularitas. Ia memahami betul bahwa ketenaran adalah racun yang paling mematikan bagi keikhlasan hati. Baginya, dikenal oleh penduduk bumi adalah beban, sementara dikenal oleh penduduk langit adalah tujuan akhir. Maka ia pun berbaur kembali dengan ribuan jamaah haji, menyembunyikan jati dirinya di balik pakaian yang lusuh dan wajah yang tertunduk, lalu melangkahkan kakinya menuju kota Kufah di Irak, sebuah kota baru yang sedang tumbuh pesat namun penuh dengan gejolak sosial. Di Kufah, Uwais menjalani sisa hidupnya sebagai anonim. Ia bekerja serabutan, kadang memungut biji kurma yang terbuang untuk dimakan, kadang bekerja mengangkut air, atau
menjadi buruh kasar dengan upah yang sangat minim, sekadar untuk menyambung napas. Penduduk Kufa tidak ada yang tahu bahwa pria pendiam yang sering mereka lihat duduk di tepi sungai Eufrat itu adalah Sayyidut Tabi'in, pemimpin para tabi'in, orang yang doanya diburu oleh Umar bin Khattab. Bahkan, tidak jarang, Uwais menerima perlakuan buruk. Anak-anak nakal sering mengejek pakaiannya yang penuh tambalan. Orang-orang pasar sering memandangnya dengan tatapan curiga, mengira ia adalah pengemis atau orang gila. Namun, Uwais menerima semua itu dengan senyum sabar. Ia menjadikan hinaan manusia sebagai zikir peluruh dosa. Hatinya telah penuh dengan Allah, sehingga tidak ada lagi ruang untuk rasa sakit hati karena perlakuan makhluk. Tahun-tahun berlalu dalam kesunyian, hingga takdir Allah membawa zaman pada masa fitnah besar, ketika konflik politik memecah belah umat Islam dan pecah. Perang Siffin antara pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan pasukan Muawiyah. Uwais Al-Qarni tiba-tiba muncul dari persembunyiannya. Ia, yang selama ini menghindari keramaian, kini berdiri di barisan Ali bin Abi Thalib. Uwais tahu, Ali adalah pemegang kebenaran, dan membela pemimpin yang sah adalah kewajiban. Di medan perang itu, Uwais bukan lagi pemuda yang menggendong ibunya, melainkan seorang mujahid tua yang merindukan syahid. Pedangnya berayun bukan karena kebencian, melainkan karena cinta kepada keadilan. Hingga akhirnya, sebuah anak panah atau sabetan pedang musuh menghujam tubuhnya yang kurus. Uwais Al-Qarni roboh ke tanah. Darah merahnya membasahi pasir, dan jiwanya terbang menemui Robnya dengan senyum merekah. Ia gugur sebagai syuhada, menyusul ibunya yang telah lebih dulu menunggunya di gerbang surga. Namun, drama sesungguhnya baru terjadi setelah pertempuran usai. Ketika debu perang mereda dan pasukan muslimin mulai mengumpulkan jenazah para syuhada untuk dimakamkan, terjadi kehebohan besar di sekitar jasad Uwais Al-Qarni. Para sahabat dan kaum muslimin yang mengenalnya setelah berita tentang siapa dia sebenarnya menyebar dari mulut Ali bin Abi Thalib, berbondong-bondong ingin memuliakan jenazahnya. Ribuan orang berebut ingin memandikan, mengafani, dan menyalatkan jenazah sang wali Allah ini. Mereka merasa bersalah karena selama ini telah menelantarkan mutiara yang hidup di tengah-tengah mereka. Orang-orang Kufa menangis, menyesali kebutaan mata hati mereka selama ini. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menunjukkan kuasa-Nya untuk memuliakan kekasihnya di detik-detik terakhir keberadaannya di dunia fana. Ketika orang-orang hendak memandikan jenazah Uwais, mereka terkejut mendapati bahwa air telah tersedia dalam jumlah yang melimpah, entah dari mana asalnya, dan jenazah itu tampak sudah bersih, seolah baru saja dimandikan oleh tangan-tangan gaib. Ketika mereka hendak mengafaninya, mereka mendapati kain kafan yang sangat indah dan harum sudah tersedia di samping jasadnya, padahal tidak ada satupun dari mereka yang membawanya. Dan puncaknya, ketika mereka hendak menggali kubur di tanah yang keras dan berbatu, mereka menemukan bahwa liang lahat sudah tergali dengan rapi. Ukurannya pas sekali dengan tubuh Uwais, dan tanah di dalamnya terasa lembut, serta mengeluarkan aroma wewangian kasturi. Orang-orang bingung dan bertanya-tanya, siapakah yang melakukan semua ini? Siapakah yang mendahului kita? Di tengah kebingungan itu, sebagian orang yang memiliki ketajaman mata batin melihat pemandangan yang membuat bulu kuduk merinding. Mereka melihat kerumunan orang-orang asing berpostur tinggi, berwajah bercahaya, dan mengenakan pakaian serba putih yang tidak pernah terlihat sebelumnya di pasukan manapun. Orang-orang asing ini bekerja dengan cepat, senyap, dan tertib mengurus jenazah Uwais. Mereka ikut menyalatkan, dan mereka pula yang menurunkan jenazah ke liang lahat. Para ulama di kemudian hari menafsirkan bahwa mereka adalah ribuan malaikat yang diperintahkan Allah untuk turun ke bumi, khusus untuk mengurus pemakaman Uwais Al-Qarni. Langit seolah cemburu jika jenazah kekasih Allah ini diurus oleh tangan-tangan manusia yang penuh dosa. Maka penduduk langitlah yang turun tangan langsung memuliakannya. Setelah jenazah dikebumikan dan tanah diratakan, keanehan lain terjadi. Tidak ada yang bisa menandai di mana tepatnya makam Uwais berada. Seolah-olah tanah menyamarkan jejaknya. Makam itu hilang, tidak meninggalkan nisan megah, tidak meninggalkan kubah emas. Hal ini sesuai dengan doa dan keinginan Uwais semasa hidupnya. Ia ingin hidup sebagai orang asing dan mati sebagai orang asing, agar tidak ada manusia
yang mengultuskan kuburannya. Ia ingin benar-benar kembali menjadi debu yang hanya dikenal oleh Sang Pencipta. Hingga hari ini, banyak tempat di Yaman, Irak, atau Suriah yang diklaim sebagai makam Uwais. Namun tidak ada yang bisa memastikannya 100%. Makam aslinya tersembunyi dalam rahasia ilahi. Sebagaimana amal ibadahnya yang selalu ia sembunyikan rapat-rapat. Kisah Uwais Al-Qarni berakhir bukan dengan tepuk tangan di panggung dunia, melainkan dengan standing ovation dari para malaikat di panggung akhirat. Perjalanan hidupnya mengajarkan kepada kita sebuah definisi sukses yang radikal, bahwa kemuliaan bukanlah tentang seberapa tinggi jabatanmu, seberapa banyak pengikutmu di media sosial, atau seberapa kaya hartamu. Kemuliaan sejati adalah ketika namamu tidak dikenal di bumi, namun menjadi pembicaraan hangat di langit. Kemuliaan itu diraih bukan dengan pedang atau pena, melainkan dengan ketulusan membasuh kaki seorang ibu yang lumpuh, dengan kesabaran menggendong wanita tua melintasi gurun pasir yang membara, dan dengan keikhlasan menyembunyikan amal saleh dari pandangan manusia. Hari ini, ribuan tahun setelah wafatnya, kita masih menceritakan kisahnya dengan air mata. Uwais telah membuktikan bahwa penyakit fisik, kemiskinan, dan ketiadaan status sosial bukanlah penghalang untuk mencapai derajat wali kutub. Ia adalah bukti nyata dari sabda Nabi. Berapa banyak orang yang rambutnya kusut, berdebu, diusir di depan pintu. Namun, jika ia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya. Uwais Al-Qarni telah pergi, namun jejak cintanya abadi. Ia meninggalkan warisan semangat bagi setiap anak yang sedang merawat orang tuanya yang sakit, bahwa setiap suapan nasi yang engkau berikan, setiap kotoran yang engkau bersihkan, adalah tangga-tangga emas yang sedang engkau bangun menuju langit, persis seperti yang dilakukan sang penggembala dari Yaman itu.